الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan-Jalan Islami, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Nahdlatul Watan, Desa Bangunrejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai kegiatan serta aktivitas bagi para santri yang menjadikan disiplin bagi para santrinya pada Pondok Pesantren Nahdlatul Watan yang didirikan pada tahun 1980 ini. Mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pidato kita pada pagi hari ini, supaya lebih barokah, marilah kita awali dengan membaca Fatihah dan salat penanda. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islami yang dibangun guna menaungi generasi muda Islam yang menuntut ilmu agama pada pemahaman yang lebih berkesinambungan. Sebuah lembaga pendidikan Islam yaitu pondok pesantren memberikan sarana dan kondisi yang lebih bersifat agamis di dalam pembelajaran Islami bagi santri atau murid yang menimba ilmu agama Islam. Fathah, kasrah, dhammah dan sukun. Nah itu. Dan baris daripada fi'il madi contohnya Pondok pesantren Nahdlatul Watan yang terletak di Desa Karangtunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi sebuah wadah pendidikan yang menyediakan fasilitas pendidikan Islami dengan keterbatasan sarana dan prasarana, namun tetap eksis dalam mendidik generasi muda Islam. Pondok pesantren yang didirikan pada tahun 1994 ini telah menampung dan mencetak banyak para santri yang handal dalam pemahaman syariat Islam. Pondok pesantren Nahdlatul Watan ini merupakan pondok pesantren yang memiliki sistem yang mengajarkan dua kurikulum pendidikan, yaitu dengan adanya mata pelajaran umum, dengan adanya madrasah sanawiyah dan aliyah, di samping pelajaran khusus pondok pesantren
yang dimulai setelah pelajaran umum. Sampailah kita pada ayat yang kelima dari surah At-Tahrim yang menjelaskan, ya, ayat ke-6 dari surah At-Tahrim yang menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita. Pondok pesantren yang didirikan atas dasar prakarsa dari masyarakat transmigrasi yang berasal dari Pulau Lombok memulai program pendidikan pondok pesantren dengan tujuan membentuk generasi muda Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Ustadz Marwan, bisa diceritakan sedikit sejarah singkat berdirinya pondok pesantren Nahdlatul Watan ini? Jadi saya di sini berdiri atas nama salah satu dari pendiri pondok pesantren Nahdlatul Watan yang pada dasarnya awal mulanya pondok pesantren ini kita mulai dari pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini kami transmigrasi tahun 80, kemudian pada tahun 81-82 kami kekosongan dengan pendidikan anak-anak, terutama sekali anak-anak yang kita bawa dari Lombok. Yang ada yang putus sekolahnya di Lombok sampai di sini untuk cari tempat pendidikan yang sudahan belum ada. Nah, jadi kami berinisiatif dengan semua masyarakat yang ada di Teluk Dalam, khususnya di L3 ini, untuk membuka pendidikan dasar yaitu Madrasah Diniyah yang namanya pada waktu itu Madrasah Diniyah Hamzan Wadi, dan kebetulan kami mengambil tabarukan kepada Syekh Zainuddin yang ada di Lombok, beliau ini kita ambil nama beliau, nama Hamzan Wadi, supaya mudah-mudahan pendidikan ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Madrasah Diniyah ini berjalan mulai tahun 82 sampai tahun 90. Setelah kita berjalan sampai 8 tahun, ada anak-anak ini juga ada yang sebagiannya untuk bisa masuk di madrasah di sekolah formal. Nah, dan SD ini supaya mereka dapat dijazah gitu. Nah, barulah kita buka pada tahun 90 Madrasah Sanawiyah untuk melanjutkan sekolah anak-anak ini, dan sampai sekarang sudah berhasil menamatkan santri-santriwati sebanyak 14 kali sejak tahun 1994-2007 status diakui. Yang kelima Madrasah Aliyah kita buka pada tahun 1994. Iya Pak Ustadz Marwan, bagaimana tujuan dari berdirinya pondok pesantren ini? Apakah tujuan yang dilakukan oleh para pendiri pondok pesantren? Tujuan pendirian lembaga pendidikan pondok pesantren Nahdlatul Watan diantaranya satu, membangun sumber daya manusia Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mendukung proses pembangunan daerah. Keberadaan sebuah lembaga pendidikan Islami, yaitu pondok pesantren, dalam perkembangannya mengalami peningkatan, baik dari sisi materi pendidikan, juga pada kebutuhan anak didik yang mengharuskan pondok pesantren ini mendirikan sekolah umum yang bersifat khusus, yaitu dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah. Dengan diadakannya pendidikan umum pada pondok pesantren ini, maka para santri dapat melanjutkan pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi. Ya pemirsa Jalan-Jalan Islami, saya sudah bersama Ustadz Isro, salah satu ustadz atau guru yang mengajar di pondok pesantren Nahdlatul Watan ini. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Ya, bisa diceritakan sedikit bagaimana kegiatan para santri di pondok pesantren Nahdlatul Watan ini? Ya, disinilah sesungguhnya keutamaan daripada pondok pesantren itu sendiri, di mana anak-anak kita bukan hanya belajar saja sekolah, namun dapat sepulang sekolahnya mampu belajar mengaji lagi, ya. Jadi di samping dapat sekolah, dapat mengaji. Nah, disinilah keutamaan pondok pesantren kita. Di samping membentuk kepribadian yang berjiwa nasionalisme dan ada juga agamanya. Jadi kegiatannya di sekolah formal, ya, seperti biasa. Nah, namun di asrama
kita gunakan 3 kelas tadi. Jadi nanti dia setiap sekali 6 bulan ada ikhtibar namanya. Ya, kalau di sekolah ada ujian, tapi kalau di pondok namanya ikhtibar. Pondok pesantren ini bagaimana sistem pelajaran dan kurikulum yang diterapkan kepada santriwati maupun santri yang ada di pondok pesantren Nahdlatul Wathon ini? Nah, nanti ketika sudah kelas 3 mau tamat di sekolah formalnya, kan dia mau tamat, jadi dia akan diberikan ijazah di sekolah dan diijazah di asrama pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Harapan kedepannya bagi Ustadz yang sudah mengajar cukup lama di sini, bagaimana harapan kedepannya untuk sudah lulus di pondok pesantren ini? Harapan kami supaya ke depan ketika pulang dari sini, apapun kegiatan yang di sini silahkan ikuti dan teruskan. Mulai dari sholat berjamaah, ya, mulai dari sholat sunat duha, sholat sunat tahajud dan lain sebagainya. Saya harapkan itu kalian terapkan di rumah kalian, ajak masyarakatnya, dan harapan paling besar kami kalau kalian mampu mampu mendirikan madrasah di tempat kalian masing-masing. Terutama ada adik kami yang dari Malaysia. Dia bercita betul-betul besar keinginannya untuk mendirikan madrasah setelah dia sekolah di sini nanti dan selesai kuliah. Amin, Ya, insyaallah. Mata pelajaran yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon ini seperti pada umumnya sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren, yaitu pelajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta ditambah dengan amaliyah ibadah yang menjadikan para santri dan santriwati semakin disiplin dalam menuntut ilmu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum bilhamli ala ta'atillah naran waquduhan nasu al-kuffaru wal hijarah qasnamihim minha yani annaha mufritatun al-hararati tataqadda bima dhukira la kanarid dunya tataqadda bil hatabi wa nahwihi 'alaiha. Pelajaran lain yang mendukung para santri agar memiliki ilmu pengetahuan yang luas yaitu ekstrakurikuler yang diberlakukan pada pondok pesantren ini seperti bela diri dan kegiatan lainnya yang bersifat khusus. Selain adik-adik kami ini santri dan santriwati dibekali dengan ilmu agama, mereka juga kami ajari dengan ekstrakurikuler yaitu karate, yang dimana fungsinya untuk memproteksi diri mereka, menjaga diri nanti ketika ada sebuah gangguan ketika mereka temui. Adalah kegiatan khusus seperti berpidato dalam bahasa Arab bagi santri maupun santriwati menjadi sebuah keseharian yang berkesinambungan di pondok pesantren ini. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaram Raisul Mahad Nahdlatul Wathon L3 Tenggarong Seberang wa muassisiha. Al-Muhtaram Al-Ustadz wal Asatid Ro'akumullah wa tullab wa talibat hafazoni wa iyyakumullah. Alhamdulillahillazi a'tana hidayatan li talibil ilmi fil madarisatid diniyatal islamiyah hatta nastati'a an nufarriqal haqqa 'anil batil wal khaira 'anil syarri. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa akmalil asatis wa mumarrid duhuri wal ayyam lil jinni wal bashari amma ba'du. Faya ikhwanil ahibba wa zumala al-kiram qabla al-ilqa'a khutbati amamakum astazinu an armiya maudu'a hazihal khitabah yakni ubahikum tutaliban minal madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyah afdalul lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Hadratul Mukarramu wal Muhtaramul Mudirul Ma'had Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon, ayyuhal asatidul kiram wa ayyuhatullah wa talibatul ahibbah fi hadzal makanil mubarak. Awalan hayya bina
نعمه حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها السادة، كنت بين يديكم لأقدم إلى حضراتكم كلمة أو كلمتين في أهمية اللغة العربية. أيها السادة الأعزاء، حفظنا وإياكم الله. كما لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أقصى اللغة وأدناها، وهي لغة القرآن ولغة الله الذي أنزل وحيه بها. كما قال الله سبحانه وتعالى في غير قليل من الآيات البينات قرآنا عربيا بلسان عربي إلى آخره. Ya pemirsa, Jalan-Jalan Islami, kegiatan para santri pada Pondok Pesantren Nahdlatul Watan ini dari subuh hingga sore hari dan dilanjutkan pada malam hari, menjadikan setiap santri disiplin dalam setiap kepribadiannya. Ya, Assalamualaikum Adik Anggi. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair. Ya, Anggi bisa diceritakan sedikit mengapa memilih Pondok Pesantren Nahdlatul Watan ini? Ya, awalnya saya hanya mendengar dari tetangga, dari orang-orang terdekat, kalau Pondok Pesantren Zainuddin ini katanya pesantren yang berkualitas, bisa mendidik anak murid dengan baik, dan akhirnya awalnya saya hanya mencoba-coba masuk di sini, saya mendaftar di sini. Setelah saya mendaftar, saya belajar selama 4 tahun di pesantren ini, diajar oleh ustaz dan ustazah di sini. Alhamdulillah saya bisa tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil, dan saya tahu bisa memperbaiki kesalahan saya yang tidak pernah saya ketahui setelah saya belajar di sini. Saya perkenalkan diri, nama saya Aril, kelahiran Malaysia. Kenapa saya memilih ponpes ini untuk belajar? Karena saya yakin di pondok pesantren ini saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat memberikan saya inspirasi untuk menjadi murid yang berbakti pada guru, orang tua, dan sebaiknya. Dengan materi pembelajaran yang lengkap, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Nahdlatul Watan memiliki bekal yang cukup ketika nantinya telah menyelesaikan pendidikan untuk dapat mengamalkannya ketika terjun ke masyarakat ataupun sebagai bekal di masa yang akan datang. Pendidikan pondok pesantren yang mengajarkan kaidah tentang pemahaman Islam tidak terlepas dari pengabdian serta istiqomah para pendidik, yaitu para guru atau ustadz yang memiliki disiplin dan keikhlasan dalam mendidik para santri dan santriwati hingga menjadi generasi muda Islam yang handal dalam ilmu serta pengetahuan yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah bil khair. Wa anta? Alhamdulillah bil khair. Masmuki ya ukhti? Ismi Andi Nur Awalia binti Andi Abdul Wahab. Min aina anti? Ana min Sulawesi Junub, Qaryatus Sopeng.
Ma hiwayatuki? Hiwayati qiraatil kutub. Maza turdina fil istiqbal? Uridu an akuna hafazatul Quran. Syukron. Generasi muda Islam akan semakin kuat dan kokoh dalam mengemban tugas sebagai generasi yang meneruskan perjuangan Islam di tanah air Indonesia, sehingga dapat tercipta tatanan berkehidupan yang harmonis, serta dapat menjadikan benteng negara yang berilmu pengetahuan Islami. Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon terus mendedikasikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan Islami yang mencetak generasi muda Islami yang berperilaku dan berakhlak mulia, namun handal dalam ilmu dan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Ku anfusakum ahlikum bil hamli ala taatillah. Apa maksudnya? Kita jaga diri kita. Maksudnya kita harus memproteksi diri dulu ya. Baru memproteksi keluarga kita. Sebuah tatanan dan aturan berkebangsaan pada suatu negara akan semakin kuat dengan adanya lembaga pendidikan Islami, yaitu pondok pesantren. Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon sebagai jembatan yang kuat guna menciptakan generasi muda Islam yang cinta negara dan memperkuat eksistensinya dengan pondasi iman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Pemirsa, jalan-jalan Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Para santri pada Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon ini selain diajarkan tentang paham agama Islam, juga diajarkan bagaimana mencintai tanah air Indonesia. Kita berjumpa lagi pada jalan-jalan Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.